Kenalkan, saya pengacara dari Bapak Andi. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Saya sangat mengharapkan kedatangan Bu Santi di kantor kami. Maaf, Ada beberapa berkas penting yang harus ditandatangani. Ini ada surat pribadi beliau. Saya mendapat mandat dari almarhum Pak Andi apa? Andi meninggal? Kapan? 6 minggu yang lalu. Gak bisa saya tulis betapa besarnya rasa terima kasih kepada kamu yang telah memberikan saat-saat yang paling bahagia dalam hidup saya. Demi saya, San, maafkanlah Harry. Dan kalau kamu gak keberatan, namakan anakmu dengan nama Andi. Karena saya ingin selalu bisa hidup berdekatan dengan kamu untuk selama-lamanya. Saya selalu mencintai kamu, San. Andi, saya bawa anak saya datang menjenguk kamu. Permintaan kamu tentang Harry nggak mungkin saya laksanakan. Karena saya nggak mungkin menerima Harry kembali. Kamu ngeliatin Kak Santi terus. Apanya yang lucu? Kalau Kak Santi nangis, Roni tambah sedih, Kak. Kalau sekarang? Enggak, Kak. Soalnya muka Kakak cerah sih. Kak Santi cerah karena lega. Kak Santi telah mendapatkan kebahagiaan yang belum pernah Kak Santi rasakan selama hidup Kak Santi. Sayang, Kak. Om Andi tidak bersama kita lagi. Tapi Om Andi tahu. Dia tersenyum. Dalam 1 tahun ini, banyak sekali terjadi perubahan. Terutama Kak Santi. Dia menjadi pemilik rumah ini dan mempunyai beberapa perusahaan peninggalan Om Andi. Sering rapat, sering pulang malam. Pokoknya sibuk sekali. Adik kecil sudah bisa ngomong, mama, mama, dan masih suka ngompol. Om Peri sudah pindah ke real estate. Oma Heni, Mama Om Peri tinggal di sana. Pak Rudi ikut Om Peri karena Om Heri masih dalam penjara. Kasihan Om Heri. Kak Santi mendatangkan guru les untuk membantu Ronil belajar. Ya, sebenarnya Ronil lebih senang diajari oleh Om Peri. Tapi Om Peri sibuk. Saya berterima kasih kepada saudara-saudara dan saudari-saudari semua. Karena usaha kita mengalami kenaikan sebanyak 32% dari tahun lalu. Masih ada beberapa sektor yang perlu kita tingkatkan lagi.
Saya percaya kita semua dapat meraih kemajuan seperti yang kita canangkan dalam rencana tahunan kita. Terima kasih. Kak. Ya. Ron, Kak Santi mesti pergi beberapa hari. Oma Heni meminta kamu supaya tinggal di rumahnya. Asik. Kok asik? Soalnya Oma ini pinter masak sih. Agusan, lama gak main, baru sampaikan. Kabarnya, Ron? Baik, Pak. Sudah jadi orang penting ya, nggak inget lagi sama kita. Ah, enggak, banyak kerjaan aja. Ya duduk, Gimana kabar kamu, Sar? Baik, cuma lagi sibuk aja. Tante gimana keadaannya? Sehat. Persis banget. Waktu Harry umur 1 tahun juga begini rupanya nih. Sudahlah Om, jam mulai lagi. Bukan Om yang memulai, tapi Harry. Setiap kali Om menengok dia ke penjara, dia selalu menanyakan kamu. Dan menanyakan anak ini. Dia kangen banget katanya. Wah, Bu. Santi, apakah kamu tidak bisa memaafkan Harry? Saya belum berpikir Om. Waktu saya habis untuk bekerja. Ron, bawa lagi buku dan pakaian kamu ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh Om Ferry datang. Om. Reni boleh tinggal sini, Om? Boleh dong. Ajarin matematika ya, Om. Beres. Asik. Kita betul lagi pada kumpul semua di sini. Saya ditanya sama Bu Dewi. Soal Harry? Bukan Om, soal Mira. Bu Dewi ingin hubungan saya dengan Mira diresmikan. Mira kan udah lulus. Ibu kan malah sudah lama minta sama kamu. Tapi kamu selalu saja bilang nanti. Nanti. Ya enggak, San? Saya setuju. Lebih cepat lebih baik. Kan nggak ada yang ditunggu-tunggu lagi. Ada Om. Saya ingin nikah bareng-bareng dengan Harry. San. Ada apa, San? San. Apa saya salah ngomong? Maksud kamu sih baik. Tapi kurang bijaksana kalau kamu mengkaitkan perkawinan kamu dengan saya. Karena saya udah gak pernah kepikiran lagi untuk kawin dengan Harry atau orang lain. Kasihan Mira nunggu terlalu lama. Lagi pula, ibu udah kepengen gendong cucu. Ngapain nungguin Harry? Kelamaan. Mumpung Om masih kuat jadi saksi. Maafkan saya, Andi. Karena saya belum bisa memenuhi keinginan kamu. Karena sampai saat ini, saya belum bisa memaafkan Harry. Maafkan saya, Andi. Halo. Kamira. Roni, tumben telepon Kamira. Ada apa, Ron? Ini, Kak. Mau dengar rekaman rencana pernikahan Kakak sama Om Peri nggak? Enggak ah.
Alah, jangan malu-malu, Kak. Enggak juga. Orang gede sekarang suka aneh, suka malu. Padahal hati seneng kan, Kak? Oh ya? Iya banget. Kakak tahu nggak? Sebenarnya Om Peri pengen kawin bareng-bareng. Dia sama kakak, Om Heri sama Kak Santi. Pokoknya Roni seneng deh kalau selalu bareng-bareng. Tapi kalau Kak Santinya nggak mau, kita bisa apa dong? Itulah, Kak. Padahal Om Heri mau. Ya kalau gitu, coba aja kamu ngomong sama Om Heri. Nggak ada yang ngajak Roni ke tempat Om Heri sih. Ron, kamu kan bisa tulis surat. Nanti kamu titipin ke Kak Mira. Atau Mama kan bisa nyampein ke sana. Kamu tulis apa aja terserah kamu, ya? Oke deh, Kak, kalau gitu. Makasih ya, Kak. Dadah. Dadah. Kepada yang terhormat Om Heri di tempat. Halo Mary, apa kabar? Om Peri akan kawin sama Kamira. Kenapa sih Om Heri nggak kawin sama Kak Santi? Kak Santi kadang-kadang masih suka nangis. Tapi kalau ketahuan dia suka malu. Udah ya Om, kabar dari Roni. Heri, Pak Farudin mengabulkan permohonan kamu. Ya. Saudara Heri, laporanmu itu di luar wewenang kami. Akan tetapi, hal tersebut sudah saya laporkan kepada Letnan Hasan yang menangani kasus Johan. Sekarang beliau dalam perjalanan kemari. Dan nanti kamu ceritakan langsung padanya. Jelas? Jelas, Pak. Baik, sekarang kamu ikut saya ke bawah. Minggu lalu saya sempat ngobrol dengan Koko, Pak. Napi pindahan dari Nusa Kambangan. Koko cerita banyak tentang Johan. Bahkan katanya dia sempat sama-sama satu sel sebelum dipindahin ke sini, Pak. Langsung saja, Heri. Tidak usah ragu-ragu. Koko cerita bahwa Johan akan balas dendam sama Ibu Dewi dan Ferry. Karena katanya mereka dianggap penyebab Johan masuk dalam penjara sini, Pak. Oh iya. Ini, Pak. Saya terima surat itu minggu lalu dari Roni, adik pacar saya, Pak. Dia nulis katanya teman saya Ferry akan kawin sama Mira tanggal 18 bulan ini. Koko juga cerita, Pak. Katanya Johan akan kirimkan bom. Yang saya khawatirin, Johan akan memanfaatkan saat perkawinan ini. Pasti akan jatuh banyak korban. Banyak tamu, Pak. Ini harus dihindarkan dan dicegah, Pak. Kamu nggak main-main? Sumpah, Pak. Saya nggak bohong.
Koko bilang Johan mau memasang bom. Bukan. Tapi Koko cerita Johan akan mengirimkan bingkisan yang akan dikenang semua orang. Loh, jadi bom itu tafsir Ramon sendiri? Tapi saya yakin, Pak. Johan udah berkali-kali menggunakan bom. Yang pertama di mobilnya Ibu Dewi. Yang kedua di ruang tahanan kepolisian. Ditujukan kepada Rijal. Iya. Tolong, Pak. Tolong selamatkan mereka.